malam, selamat berjumpa kembali dengan kami, PPGT Jemaat Elim Jota Laut, Klasis Kaltara. Pada malam hari ini kami menyapa teman-teman sekalian, baik yang ada di dalam Klasis Kaltara maupun yang ada di luar Klasis Kaltara. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagimu, Bapa yang ada di atas sorga. Pada saat ini, kasih-Mu kembali menyapa kami. Kami masih diberikan waktu yang baik sehingga persekutuan kami pada saat ini boleh terjadi. Itu semua berkat kasih setia Tuhan. Tuhan melandasi persekutuan kami pada saat ini. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan memberikan kami akal, hikmat, kebijaksanaan agar kami mampu memahami setiap detail dari firman-Mu. Tuhan juga lah yang memampukan hamba-Mu yang terbatas ini dalam berkata-kata serta menguraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ya, rekan-rekan PPGT yang terkasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini terambil dari Mazmur 98, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 98 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saat Penyelamatan Sudah Dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengikat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafir dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Berilah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, rekan-rekan PPGT yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini disimpulkan menjadi satu tema, yaitu kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Shalom. Rekan-rekan PPGT, pada saat ini kita kembali mendapatkan satu berita sukacita lagi, yaitu kamu adalah sahabatku. Kita adalah sahabat Tuhan. Jika mendengar kata sahabat, saya yakin sudah tidak asing lagi di dalam pendengaran kita. Kata sahabat sangat akrab kita dengar, bahkan sangat akrab kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari selaku kaum muda. Saya yakin rekan-rekan PPGT, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat lain, pasti memiliki yang namanya sahabat, entah itu satu atau bahkan lebih dari satu. Sebagai makhluk sosial, kita semua pasti memiliki keinginan untuk menjalin sebuah relasi dengan orang lain, baik itu relasi persahabatan atau pertemanan. Namun tidaklah mudah untuk mengatakan bahwa seseorang itu sebagai sahabat kita, atau kita langsung menjudge seseorang yang baru kita temui, dia sebagai sahabat kita. Terkadang ada beberapa hal yang harus kita tetapkan agar seseorang itu bisa dan layak disebut sebagai sahabat. Saya merangkum menjadi 4 hal yang biasa kita tekankan atau kita standarkan agar seseorang itu dapat menjadi sahabat kita.
Yang pertama, jika ada kesamaan di antara kita dengan orang tersebut, misalnya sama-sama dari suku daerah yang sama-sama suku Toraja, suku Jawa, atau lain sebagainya, atau bahkan memiliki kesukaan hobi yang sama, maka dari hal-hal kesukaan yang sama, tidak jarang relasi persahabatan akan muncul. Yang kedua, jika ada timbal balik dalam hubungan tersebut. Hubungan balik misalnya, dia mengasihi saya, maka saya juga akan mengasihi dia. Karena dia telah memberikan saya sesuatu, maka saya juga akan memberikan dia sesuatu. Ada kata saling yang sama di dalam hubungan tersebut, sehingga inilah yang akan mempermudah hubungan persahabatan terbentuk. Yang ketiga, kecocokan. Misalnya, kita cocok dengan dia saat kita bercerita, dia mendengarkan dengan baik, atau saat kita curhat, dia memberikan kita saran-saran, solusi-solusi yang baik. Atau pada saat kita bercanda, dia ikut bercanda. Dia tidak tipe tersinggung, atau istilahnya anak sekarang baperan. Jika hal ini ada di dalam hubungan tersebut, saya yakin bahwa hubungan persahabatan akan terjalin dengan baik. Yang keempat, saat orang itu mampu menjadi role modelnya kita. Kita mengagumi dia, ada hal dari dirinya yang kita sukai. Entah itu dia baik, entah itu dia ganteng, entah itu dia rajin pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Jika demikian, pasti ada ketertarikan di dalam diri kita. Saya ingin menjadikan dia sebagai sahabat saya. Rekan-rekan yang kekasih di dalam Tuhan, perundangan kita pada saat ini mengatakan bahwa kita adalah sahabat Yesus. Kita adalah sahabat Yesus. Kita semua tahu bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Apakah kita sudah memahami sedemikian dalam tema dari perenungan kita pada saat ini? Apakah kita menyadari di dalam diri kita, siapakah kita sehingga seorang pencipta mau menjadi sahabat kita? Bahkan pada malam hari ini mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Apakah di antara keempat kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, keempat-empatnya sudah kita penuhi? Atau bagaimana? Mari kita lihat bersama kembali dari keempat kriteria yang telah saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama, apakah kita dengan Yesus memiliki kesamaan? Tentu ada kesamaan antara kita dengan Yesus, yaitu kita segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah kesamaan. Namun yang lebih spesifik lagi, kesamaan kesukaan misalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus menyukai hal-hal yang positif, hal-hal yang selalu membangun iman kita. Namun kita, apakah kita sadari bahwa terkadang di dalam kehidupan kita, kita selalu melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dari hal ini, apakah dapat terjalin satu hubungan persahabatan? Saya rasa tidak, karena tidak ada kesamaan antara kita dengan Yesus. Yang kedua, apakah ada hubungan timbal balik antara kita dengan Yesus? Yang ada hanyalah Dia yang memberi, Allah yang memberi, lalu kita menerima pemberian itu. Setelah itu kita pergi dan kembali berbuat dosa. Allah selalu setia, namun kita selalu mengkhianati kesetiaan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Allah. Apakah ada hubungan timbal balik? Saya rasa tidak. Hanya Allah yang memberi, kita nol. Yang ketiga, apakah ada kecocokan antara kita dengan Allah? Kita
yang kita ketahui bahwa Allah selalu memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap umatnya. Tidak pernah Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada dasar atau tidak ada tujuan menuju ke hal yang baik. Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang baik. Dia merancang kehidupan kita dengan maksud dan tujuan yang baik juga. Namun terkadang apa yang Tuhan rancangkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kembali lagi dengan kepala batunya kita menolak rancangan Tuhan dan lebih memilih rancangan kita yang terjadi. Sehingga tidak jarang karena kita mengikuti apa maunya kita, ke kepala batuannya kita jatuh ke dalam dosa. Yang keempat atau yang terakhir, apakah ada satu hal yang ada dalam diri kita yang mampu membuat Tuhan kagum atau mengatakan bahwa dia harus menjadi sahabat saya karena dia begini. Saya rasa tidak. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah. Jadi buat apa? Rekan-rekan yang kekasih, inilah yang harus kita renungkan bersama. Terlalu banyak perbedaan antara kita dengan Allah, namun mengapa Dia memilih kita untuk menjadi sahabatnya? Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 15. Di sana dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke 13, 14, dan 15, Tuhan mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 13. Kata sahabatku berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos. Ketika Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya, kita adalah philos, itu berarti kita dikasihi. Jadi dapat kita ketahui sekarang bahwa hal yang mendorong Yesus memanggil kita pada saat ini, orang-orang yang berdosa menjadi sahabatnya, ialah kasih. Sehingga Dia membuang segala perbedaan yang ada di antara kita dengan Allah dan memberikan kita kedudukan atau status sebagai seorang sahabat. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 13, Yesus tidak hanya memanggil kita sebagai sahabat, namun Dia juga mengorbankan nyawanya bagi kita. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Yesus berikan bagi kita, anak-anaknya yang penuh dengan kekurangan. Pengorbanan Yesus yang luar biasa ini tidak hanya dapat kita lihat dalam Yohanes, namun dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu dalam Mazmur 98, juga menggambarkan bagaimana kebaikan Yesus di dalam kehidupan kita. Dalam ayatnya yang pertama, kata ajaib menggambarkan karya penyelamatan yang telah dilakukan Allah dan juga memperkenalkan kepada bangsa-bangsa karena keadilannya kepada semua orang. Sebagai bentuk kasih setia dan kesetiaan, Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita. Di dalam Mazmur, kata telah menggambarkan bahwa Tuhan telah mengerjakan karya keselamatan sejak awal saat manusia jatuh ke dalam dosa. Bagian kedua dari Mazmur yang kita baca pada saat ini ialah menjadi respon kita. Bagaimana cara kita sebagai sahabat-sahabat yang sudah dikatakan oleh Yesus pada saat ini kita adalah sahabatnya, bagaimana cara kita
merespon panggilan sahabat kita yaitu Yesus Kristus. Cara kita merespon panggilan Allah ialah bersorak-sorai, bermazmur bagi Tuhan dengan kecapi dan nafir dan sangkakala yang nyaring. Secara tidak langsung pemazmur ingin menyampaikan bahwa mari kita beritakan karya pengorbanan, karya penyelamatan yang telah disampaikan oleh Yesus yang telah Dia tampakkan di atas kayu salib. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, betapa beruntungnya setiap orang yang memahami bahwa dirinya sangat berharga di mata Tuhan. Mengapa demikian? Karena hanya orang-orang yang memahami keberagaman atau memahami keberhargaan di mata Tuhan yang dimampukan untuk juga memahami betapa besarnya dan dalamnya pengorbanan Tuhan bagi dirinya. Hanya orang-orang seperti itulah yang memahami bahwa harga dirinya atau harganya itu setara dengan harga nyawa satu Tuhan. Hanya orang-orang demikian yang akan senantiasa mengucap syukur dengan sikap dan tindakan yang benar dan berkenan kepada Allah. Dan orang-orang yang demikianlah yang menjadi sahabat Allah. Orang-orang yang gaya hidupnya digerakkan oleh semangat taat dan akibat taat dan akrab dengan Tuhan. Orang-orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan tidak hanya akan berdiam diri. Seperti kata pemazmur, dia akan bermazmur, dia akan memuji Tuhan. Demikianlah kita harus melakukan, harus mewartakan karya penyelamatan sang sahabat kita. Untuk itu rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus mau memperlihatkan kepada kita bagaimana perhubungan persahabatan yang sebenarnya. Hubungan persahabatan yang dilandasi dengan kasih yang tulus. Seperti layaknya Bapa telah mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib untuk menebus dosa kita yang Dia sebut sahabat-sahabatnya. Demikianlah juga kita mengambil teladan Bapa menjadi sahabat setiap umat Allah dengan rela, dengan tulus, tanpa pamrih. Karena itulah yang diajarkan oleh Bapa pada saat ini, yaitu sahabat kita yang sejati. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, menandai kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Firman-Mu telah kami baca serta kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang menyampaikannya adalah orang yang terbatas, namun biarlah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan setiap pendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikannya, untuk memberi mereka pengertian tentang apa yang telah Tuhan sampaikan tadi, sehingga kami mampu menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang setia dan taat, bahkan menjadi sahabat-sahabat Tuhan bagi setiap makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan, pada malam hari ini di tengah persekutuan kami datang menaikkan syukur kami atas kebaikan Tuhan, sehingga kami PPGT Jemaat Elim pada saat ini boleh berkumpul, bahkan boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus. Itu semua berkat kebaikan Tuhan. Kami juga datang mendoakan pergumulan negara kami pada saat ini, yaitu COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan lebih kuat dari apapun di muka bumi ini. Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk menghadapi pergumulan dunia pada saat ini, yaitu COVID-19. Tuhan, kehidupan kami selaku kaum muda-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik kami yang sedang dalam pekerjaan
atau yang sedang dalam mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati. Yang dalam mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik, yang asalnya daripada Tuhan, sehingga mereka mampu mengerjakan pekerjaan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan berlandaskan takut akan Tuhan. Bagi rekan-rekan kami yang dalam pekerjaan, kiranya biarlah mereka mengerjakan sesuatu berdasarkan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan senantiasa layak dan pantas di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga datang mendoakan setiap rekan-rekan kami, entah dimanapun yang berada, yang mungkin sekarang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhanlah yang menilik mereka, Tuhan sebagai tabib yang tak terlihat, hadir dalam kehidupan mereka, menyembuhkan mereka, bahkan mengobati segala sakit penyakit mereka. Tuhan, banyak hal yang belum dapat kami sampaikan pada malam hari ini, namun kami percaya sebelum keluar dari mulut kami, Tuhan terlebih dahulu tahu. Inilah menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Shalom dan selamat malam. PPGT Jayalah.